Oke, halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng nih, mesin tak terlihat yang kerja non-stop di balik semua kemudahan perbankan digital yang kita nikmati. Yuk kita mulai? Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kalian transfer duit jam 2 pagi, langsung nyampe? Atau pas lagi liburan, bayar ini, itu, transaksinya langsung kecatet. Rasanya kayak sulap kan? Nah, sihir inilah yang mau kita bongkar. Zaman sekarang hal-hal kayak gini tuh udah jadi standar banget ya kan? Buka rekening tinggal selfie, bayar kopi cukup scan QRS, terus akses semua layanan bank kapanpun kita mau, dimanapun kita berada. Semua ini adalah kenyamanan yang kita harapkan. Bahkan, ya kita nuntut bank kita buat bisa ngasih layanan kayak gini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya kekuatan di balik ini semua? Teknologi inti apa yang bikin semua proses perbankan ini jadi mulus dan instan banget? Nah, ini dia jawabannya. Kita bakal kenalan sama jantungnya operasional bank modern, sistem perbankan inti, atau yang biasa disebut Core Banking System. Jadi, apa sih Core Banking System atau CBS itu? Gini deh, gampangnya, anggap aja CBS ini otaknya atau sistem saraf pusatnya bank. Ini adalah platform yang nyambungin semuanya, mulai dari kantor cabang, mesin ATM, sampai aplikasi mobile banking di HP kamu, ke satu pusat data yang sama. Nah, yang keren itu, nama core ini sendiri sebenarnya singkatan yang ngejelasin semuanya. C itu centralized, artinya terpusat, semua data di satu tempat. O itu online, selalu nyambung. R itu real time, semua transaksi, semua perubahan kejadiannya detik itu juga. Dan E adalah environment, yang artinya dia menciptakan satu lingkungan perbankan yang terintegrasi. Inilah DNA dari perbankan modern. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh simpel ya. Tarik tunai di ATM. Pas kalian masukin kartu dan PIN, permintaannya langsung lari ke sistem pusat, si CBS ini. Cuma dalam sepersekian detik, sistem ini ngeverifikasi identitas dan ngecek saldo kamu secara real time. Begitu oke, transaksi disetujui, dan saldo kamu langsung ke update di mana-mana. Di aplikasi, di catatan bank, di semua kanal. Cepat, akurat, dan aman. Jadi, penerapan CBS ini tuh kayak revolusi dua sisi. Keuntungannya bukan cuma buat kita sebagai nasabah, tapi juga gede banget buat banknya sendiri. Jadi ini tuh win-win solution banget. Oke, dari sisi bank dulu nih. Keuntungannya tuh gede banget. Coba bayangin, semua jadi efisien karena data terpusat. Buat ngambil keputusan bisnis juga jadi lebih gampang dan akurat. Mereka bisa ngeluarin produk baru lebih cepat, menekan biaya operasional, dan pastinya lebih mudah buat patuh sama aturan dari regulator. Nah, kalau buat kita sebagai nasabah gimana? Wah, jelas banget dong. Yang pertama itu akses 24/7. Semua transaksi instan, real time. Terus pengalaman kita juga konsisten. Mau lewat aplikasi, ATM, atau datang ke cabang, datanya sama. Dan karena datanya terpusat, bank jadi bisa nawarin layanan yang lebih inovatif dan personal buat kita. Plus, keamanannya juga lebih terjamin. Nah, ini nih perbandingannya. Kelihatan banget bedanya. Dulu data itu mencar-mencar di tiap cabang, sering double-double. Sekarang semuanya ngumpul di satu tempat. Buat kita nasabah, dulu itu kita benar-benar tergantung sama jam buka dan lokasi cabang. Sekarang, bank ada di genggaman kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wah, transformasinya benar-benar gila-gilaan kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Di Indonesia udah banyak contohnya. Lihat aja Bank Mandiri dengan super app livingnya. Mereka bisa rilis fitur baru buat jutaan pengguna cuma dalam hitungan jam. Atau BCA Syariah yang pakai platform cloud native buat mempercepat peluncuran produk digital syariah. Bahkan, bank pembangunan daerah seperti Bank Sulut Go juga sukses ningkatin kualitas data dan integrasi layanannya. Ini bukti nyata dampaknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Punya CBS modern itu bukan lagi soal biar keren atau biar efisien, tapi ini soal hidup dan mati di dunia perbankan digital. Jadi ini intinya. Di zaman sekarang, CBS modern itu udah bukan pilihan, itu keharusan. Kenapa? Karena bank-bank harus bisa bersaing sama perusahaan fintech yang gerakannya cepat dan lincah banget. Tanpa pondasi teknologi yang kuat ini, mereka bisa-bisa ketinggalan jauh. Dan kalau kita ngintip ke masa depan nih, ada laporan dari IBM yang bilang kalau AI generatif bakal mengubah total peta persaingan di dunia perbankan. Teknologi canggih kayak AI ini bakal jadi kunci keunggulan bank di masa depan.
Tapi pertanyaannya, gimana caranya bank bisa pakai AI dengan benar? Jawabannya, ia balik lagi ke pondasi. Mereka butuh data yang kuat, bersih, dan terpusat. Dan pondasi itu apa? Ya core banking system yang modern. CBS itu landasan buat semua inovasi keren di masa depan. Jadi, mesin tak terlihat yang kita bedah bareng hari ini tuh, ternyata bukan cuma bikin hidup kita gampang, tapi juga jadi tiket buat bank masuk ke masa depan perbankan yang lebih cerdas. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Kalau bank kalian nanti jadi makin pinter, layanan impian apa lagi sih yang kalian pengen punya? Jawabannya mungkin aja sebentar lagi jadi kenyataan.